Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ismatul Hayati dengan NIM 2040260 dari kelas Fikih Muamalah Kontemporer Perbankan Syariah 4D. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester Fikih Muamalah Kontemporer yang bertemakan asuransi. Yang pertama yaitu pengertian asuransi. Definisi asuransi menurut terminologi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidup seseorang yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu dasar hukum. Pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimiliki untuk digunakan sebagai dana sosial. Kemudian dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Praktek asuransi yang dapat diartikan dalam ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat tabarruk. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim dari suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Dalam kaitan dengan asuransi, hadis ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang atau anggota yang mendapatkan musibah dan bencana. Menurut fatwa MUI tentang asuransi memperbolehkan untuk memiliki asuransi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap resiko ekonomi yang tidak dapat diprediksi di masa depan. Fatwa MUI menegaskan asuransi diperbolehkan selama produk asuransi tersebut dikelola dengan prinsip syariah. Para ahli hukum Islam berpendapat tentang asuransi, baik asuransi jiwa maupun kerugian. Perbedaan pendapat ini yang dimaklumi karena masalah asuransi termasuk bidang ijtihad. Masalah asuransi tidak disebutkan secara jelas dan terperinci. Pendapat para ahli hukum Islam ini berkisar kepada hukum asuransi itu sendiri, apakah halal atau haram hukumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ahli hukum Islam yang berkisar pada kebolehan semua bentuk asuransi. Ada juga memperbolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. Di samping itu, ada yang sama sekali melarangnya dan menetapkan hukum asuransi adalah haram. Di kalangan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, dalam munasnya di Bandar Lampung 1992 telah memutuskan bahwa asuransi jiwa hukumnya haram kecuali memenuhi ketentuan. Yang pertama, asuransi tersebut harus mengandung tabungan. Yang kedua, peserta yang ikut program asuransi harus berniat menabung. Yang ketiga, pihak perusahaan asuransi investasi dana peserta dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu bebas dari gharar, masid, dan riba. Dan yang keempat, apabila peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo, dana yang telah dibayarkan pada pihak asuransi tidak hangus. Yang ketiga, mekanisme atau tata cara melakukan asuransi. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya telah terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan untuk mengelola premi,
mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi fakta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilakukan seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan. Underwriting adalah proses menafsirkan jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko yang menentukan besarnya premi. Underwriting asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dalam melakukan proses underwriting, terdapat 3 konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan melakukan asuransi untuk menerima dan menolak suatu resiko. Pertama, kemungkinan menderita kerugian. Kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, tingkat resiko. Yang ketiga, hukum bilang di mana makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama. Yang keempat, hal yang dilakukan jika terjadi wan prestasi. Dalam perjanjian pada umumnya dikenal 4 macam sebab terjadinya wan prestasi. Yang pertama, tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi. Yang kedua, melakukan apa yang telah dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila kriteria wan prestasi dalam hukum perjanjian di atas dihubungkan dengan wan prestasi yang ada dalam praktek perjanjian asuransi, maka wan prestasi yang terjadi karena pembayaran premi yang dilaksanakan tidak tepat pada waktu yang ditetapkan adalah merupakan keadaan yang wan prestasi karena melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat mengisi surat permintaan asuransi secara tidak benar, merupakan tindakan melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan wan prestasi karena menunggak pembayaran premi setiap bulan dapat dikategorikan sebagai tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan. Dalam asuransi takaful, apabila surat permintaan asuransi yang sudah ditandatangani ternyata diisi secara tidak benar atau palsu, maka perusahaan berhak membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Akan tetapi jika terjadi kekeliruan atau ketidakbenaran yang dibuat secara tidak sengaja, maka akan dilakukan perbaikan oleh perusahaan. Mengenai ini diatur dalam syarat-syarat umum polis asuransi takaful keluarga, yaitu dalam pasal 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.